Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan kami mau mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya, menolong membantu kami melaksanakan firman-Mu itu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagian nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 9 hingga ayat 11 yang berbunyi, "Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah Tuhan Maha Pengampun, jangan keraskan hati, akal, dan pikiran kita umat-Nya. Firman Tuhan pada hari ini yang kita renungkan bersama adalah ungkapan rasa syukur dari Raja Daud bahwa Tuhan itu sangat pemurah, pengasih, penyayang, panjang sabar, maha pengampun atas diri kita umat-Nya. Tidak pernah Tuhan meninggalkan umat-Nya yang mau datang kepadanya untuk mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, umat-Nya ini. Dari nas renungan firman Tuhan tentang apa yang sedang kita renungkan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar mau senantiasa bersyukur karena kita punya Allah yang begitu maha baiknya kepada kita. Dengan demikian juga hendaknya kita selalu harus taat, harus setia untuk mau memperlakukan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya saja, dengan selalu mau berbakti dalam wujud menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan hingga sampai kepada akhir hayat kita di dunia ini. Sesungguhnya di luar dari kasih Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita ini, hanya ada kesia-siaan, kekosongan jiwa, kesengsaraan, dan tidak ada kedamaian serta kebahagiaan yang murni apabila kita mau berada hidup di luar dari kekuasaan kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah pernah mengeraskan hati dengan hidup mau di luar penyembahan kita kepada Tuhan. Tetap harus kepada satu Allah yang esa, yang kita sembah dan puji di dalam Yesus Kristus, dan atas pertolongan kuat kuasa Roh Kuduslah yang adalah Allah yang satu-satunya yang harus kita sembah terus. Marilah kita sebagai umat yang beriman, pribadi yang mengaku percaya bersama juga dengan anggota keluarga, harus tetap kepada Kristus, mau selalu memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus agar kita dapat menjalani dan memperlakukan hidup di dunia ini hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, disertai dengan kesadaran yang tinggi untuk hidup yang penuh dengan rasa syukur, rasa terima kasih, guna kita wujud nyatakan terus di dalam penyembahan, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, sebagaimana yang dituliskan pada Mazmur 103 ayat 1-4 ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan sudah mengingatkan kami melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yang boleh kami lakukan adalah sungguh harus mengingatkan kami terus
bahwa Tuhan yang kami percayai, yang kami imani, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang juga tetap hadir di hati kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, sungguh Engkau Maha Pengampun. Jangan kami sampai mengeraskan hati kami, mengeraskan akal kami, mengeraskan pikiran kami untuk tidak mau bertobat jika kami dalam kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Bapa, terima kasih untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa memberi yang terbaik, selalu mengingatkan kami di dalam suasana kami bersuka cita, maupun juga dalam keadaan berduka cita, supaya kami harus menyatakannya seperti yang memang sewajarnya kami lakukan sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai memberkati kami, dan selalu juga memberi perhatian kepada kami di dalam segala keadaan kami, baik dalam sukacita kami maupun juga dalam duka cita, dalam keadaan yang enak maupun yang tidak enak, semuanya itu sungguh kami harus rasakan. Tuhan mengendaki kami harus berada dalam kondisi yang nyaman, aman, adalah ketika kami memang menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya bisa membaca, merenungkan, maupun juga mengkhotbahkan atau menceritakan, tetapi justru dalam kenyataan hidup sehari-hari melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami, supaya kami tetap mau menjadi pelaku firman-Mu itu sendiri. Oh Bapa, terima kasih karena segala perhatian, kepedulian Tuhan yang tidak pernah luput dari kehidupan kami. Maka pada hari ini, ketika kami juga mempersiapkan diri untuk memperingati akan apa yang menjadi puncak dari minggu-minggu sengsara, yaitu Jumat Agung maupun Paskah kelak, kami tetap serahkan dalam kasih, tuntunan, dan pemeliharaanmu saja. Kami mau berdoa dan senantiasa mau mengucap syukur hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.